2 Agustus 2024 ya. Isyarat kita adalah kelahiran kembali atau lahir baru Karna atau Karno atau Pak Soekarno juga bisa kalau pimpinan ya sekarang Pak Soekarno sama Fatmawati atau Fatimah. Nah itu adalah burung dara hitam dan putih ya. Nah simbol burung dara adalah merpati cinta ya, cinta sejati atau cinta tulus antara Drupadi dan Karna atau antara apa itu kalau cucu Nabi itu ya anaknya Sayyidina Husain yaitu Ali dan anaknya Sayyidina Hasan yaitu putrinya Sayyidina Hasan yaitu si Fatimah ya yang kemudian dinikahkan jadi satu dan menurunkan nanti sang Satrio Piningit Sabda Pinandita Sinisyan Wahyu atau sang Ratu Adil ya atau disebut juga Parikesit dan istrinya ya. Oke. Ini kan di sini kita berada di Sendang Bulus. Bulus itu adalah simbol dari Wisnu, utara ya. Wisnu itu utara ya. Oke. Ayo. Pohonan ditok dong. Ini Sendang Bulus terletak di desa mana, Dos? Bungkal. Pager ya. Pager, puger ada kaitan dengan Banyuwangi kok. Puger, Jember ya. Kisah cinta sejati putri Bali atau putri Banyuwangi ya yang dibuang atau putri Bali yang dibuang ke laut ya dengan kapalnya itu loh yang aku cerita kemarin karena dikira putri tersebut adalah bukan putri raja, bukan keturunan raja tapi putri biasa sehingga dibunuh oleh mertuanya sendiri. Nah akhirnya mereka juga disatukan kan karena kapalnya yang membawa jasadnya itu kan merapat ke kerajaan ayahnya, akhirnya disentuh oleh suaminya sendiri dan hidup lagi. Begitu ya kisahnya. Jadi ini kisah cinta sejati kelahiran dari Karna atau kisah cinta Karna dan Drupadi ya. Nah, tadi kita pagi kan sudah ini ya mengupas tentang kelahiran baru kan, kupu-kupu kan, kelahiran baru dari kepompong menjadi kupu-kupu ya simbol dari Karna dan Drupadi ya. Atau simbol dari kupu-kupu kan simbol sampai dan intai kita sejati lagi ya Brawijaya dan Campa diluungkas kan kelahirannya Mas Agus nah iya toh aku lah ngomong kelahirannya Kentus itu Agustus itu utara itu nanti simbol utara simbol aja ya saudara kita tidak mengaku-ngaku makanya hari ini kelahiran si merah ya Mbak Verko bajunya merah Mas Agus sama Mbak Eri juga merah settingan merah putih ya tidak sengaja kan ya merah aku yang hitam, jadi merah putih hitam. Oke. Mas Agus juga merah. Ada kabarnya Garuda, ya. Merah putih. Nggak ngerti kita dibicarakan seperti itu. Terus kamu disuruh untuk menuju ke Pisang. Nggak ngerti. Pisang. Loh, nah kaitannya karo bendera aku lihat pisang. Dan pisang kan ada kaitannya dengan bendera. Yo. Mau wis teko tak bisukno ya mbok ben gak rame. Daun pisang, kamu ambil daun pisang satu papah. Emang gue lading apa ora kemen. Sapapa, Ndruk? Gak ngerti kan senggane gue bendera kan mau Ndruk. Urusannya karo bendera kok. Pengibaran bendera hari ini rencananya aku harap live pengibaran bendera merah putih biru. Jadi ada merah putih hitam itu selatan, merah putih biru itu utara. Jadi penyatuan utara dan selatan. Gapura utara dan Gapura selatan, jeruk dan jambu dan pisang. Sekarang ini kita ngambil pisang ya. Jadi ini utara. Simbol dari utara itu pisang, kalau selatan itu jeruk ya. Gapura selatan dan Gapura utara. Ya sampean mau nutup merah putih biru lah nomor itu ki tapi ayolah kita ikuti dulu apa karepe leluhur kita nggak ngerti kok. Ini jadi karepe leluhur itu nanti apa, alam dan leluhur itu nanti apa kita nggak tahu karena yang kita ambil di sini adalah simbol-simbol dari alam semua. Kawan sih. Ini simbol dari bendera ya. Biasanya saya ngambil bendera itu Mbak Eli Mondro itu ya. Biasanya saya ngambil daun pisang itu kan Mbak Eli.
Kayak gila. Nah, kemudian kamu disuruh ke pohon, sayang. Kemudian kamu disuruh ke pohon. Anak aku. Iya, dewe iki nek pagere iki nek disum kena, tapi kameraku gak kena disum, Bos. Jadi ke pagar itu pada karo pagar tembok. Aku tadi bahas pagar baja kan kok. Iku sumo iku ana bendera ning pager ngarep iku. Endi? Iku lho ning ngene berhenti iku ana biru abang ku putih. Lah kok ora kok. Lho iki sik lah wong iki kudu mlayu ning seberang takune sik aku njupuk amo sik to. Oh. Sambil membawa daun pisang yang sudah kita belum tahu ini nanti kita rangkai jadi cerita apa ya. Dari pagi itu kelahiran si Karna kita ya. Karna Pak Karna ya. Bung Karna lahir kepada baru ya. Pada barunya siapa? Kita tidak sebut di sini. Kita sudah tahu gambarannya. Kalau dia amanah. Nah, adalah no, kita mau ke situ saudara. Ada uang dan yang kono. Ada uang terus, ada orang terus. Ternyata di tempatnya Mbak Virgo ada bendera merah, putih, biru. Kita hari ini rencana mau live pengibaran bendera merah, putih, biru lah. Benderanya itu berupa apa kita juga nggak tahu. Di live secara langsung. Kayak lo kayak apa biru? Biru itu apa? Tekanlah ke situ. Biru ini apa? Tolong diambil. Dilo. Klambine wong iket. Nah, itu ada biru tuh, kok. Ada warna biru di situ, kok. Suwen titik. Dilo, cobain sih. Apa itu? Astagfirullahaladzim, kok ya oleh biru. Temanya kita adalah mau pengibaran bendera merah putih biru Tara ya. Oh, dalam cerita Surabaya kan di... Nah, itu kan merah putih toh. Biru putih toh, tarik merah lu. Astagfirullah. Itu kan biru putih toh. Cobain. Dilo. Iku kan warnanya wis biru putih. Itu kan sudah biru putih toh. Dro, cobain Dro. Yo. Iku biru sing tak omongno, Mbok. Hari ini yo. Ambilan Dro. Kakak Kamu kresek enggak? Enggak kresek enggak? Astagfirullah. Simbol biru putih ini ya. Tadi kita mau pengibaran biru putih biru, merah putih biru ya. Dan merah dipakai Mbak Eli sama Mas Agus, sama Mbak Virgo. Yo. Iya biru putih semalam kan wis kekepi Mbok. Sebuan Dro. Kawan Dro. Kawan. Ana kresek orang. Penting iki meneng. Ana kresek enggak? Itu pintu gerbang. Aku lihat pohon ini pintu gerbang. Pintu gerbang masuk kemana? Aku nggak ngerti ya. Ini ada pintu gerbang ya. Pintu gerbang masuk ya. Jadi bendera biru putih tadi ada di depan gerbang. Pagar atau pintu gerbang ya. Pagar atau sendang bulus karena di situ banyak bulusnya ya. Bulus atau kura-kura. Wis kok kejepuk urung kuwi kain. Thank you, Mas. Terus kamu disuruh memuteri pohon itu, muter. Yang ngerti kita fokus ke pohon ini ya. Gila, pelan toh. Syutingan pohon ini pelan tak jelo ya. Ayo, lah kuwi apa merah kuwi? Iki lo merah. Kebacet. No. Ning pohon kuwi ono merah iki. Ayo, kita dapatkan merah apa iki? Strom listrik lho. Setrum apa? Kabel Loh, listrik. lah kok ono merah ning ngono? Kabel listrik. Terus, settingan terus. Jadi di sini ada merah, simbol merah ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Sik, kita cari lagi. Ada sumber listrik ning kene ku. Apa maknane iki? Kamu cari di situ satu batang.
Satu batang sing gembletak. Satu batang sing gembletak rada dawa. Kan kok ya merah kabeh teh bocah loro iki mau kok dengaran lho kita gak telepon lho dari pagi yoan. Tiba-tiba aja datang ke sini. Iki. Batang iku rada gede lho ya. Ora cilik sak keprit. Oh ya lho. Rada gede. Ada gede ora nek. Ono. Iki wis muni lanang wae. Ono. Ayo. Semangat. Dah, ndi. Nah, ono bila lihat apa iki sih? Kita terus sesuk telek wong terus ndelok terus. Iya tuh gila menonton ki kang ngisor menduwur tuh. Loh, ini seperti tongkat ya. Lah, bawah. Ya bener seperti tongkat tapi tongkat apa ngono lho. Bawah. Iki lho lah kok simbol dari vagina. Lah kan itu. Astagfirullahaladzim. Iki apa kok? Ini ada sosok simbol dari vagina. Lah kayak mana ngono lho kono mau. Anak perempuan lerane. Apa dos? Aku mau ning kono mau wis muni ning kiri modele kayak bawuk aku. Oh iya, Apa masuk dan leluhur ya? Nanti pasti ada terjemahannya di situ. Harus sudah terkumpul semua. Kumpul ke daun ranting pohon kering itu ya kayak gini nih ya. Seperti yang ada di Ukowang Siliwangi ya. Kumpul ke sejarah yang hilang. Tempat-tempat sejarah yang sudah dikaburkan. Aku mah nggak ngomong ning endi? Kayak vagina, bukan ngono. Nang kono. Aku ngomong ning Mas aku kayak berdua. Emang ngomong ning kentus. Iya. Mau bentuk seperti alat kelamin perempuan ya. Ambil itu daun sepatu 2. Ambil bunga sepatu 2. Bunga sepatunya 2. Oke, lanjut. Rong ngerti ya, nanti akan ketemu. Lo merah nih, merah putih. Sendal sepatu kan merah tuh. Iki lho. Merah putih biru kan. Jadi bener ini kene anak astagfirullah. Nah ini kita lihat ya. Di sini ada pohon yang mirip dengan alat kelamin perempuan. Nah kan. Terus aku lihat pohon ini atas dos. Nah ini seperti pohon. Itu yang nyumpel itu ambilan Ndruk. Sing nyumpel ning atas iku apa Ndruk? Ambil Ndruk. Nah, ambilan. Coba kita baca. Mbok. Bahaya aku ngerti. Dan pisang juga tuh. Pak saya ngerti sendiri. Nah, barusan aku juga dapat tongkat yang menyerupai dengan alat kelamin perempuan atau vagina ya. Persis dengan kayak vagina ya ini ya. Linggayone ini nanti. Tak dayu iki bendera iki. Nek bahaya Oke, wis metu to. iki yo aku. Oh, yo engko ae jaremu engko. Sik pakai mobil itu. Kayak aku wis Lah kowe ora iso video awakmu dhewe. Videone awakmu dhewe kuwi lho. Aduh nasi kayak videonen. Aku kiriman aku videone. Wes. Enggak ngerti apa ya. Ning pohon lho ya. Di pohon, bukan di tanah, tapi di pohon. Itu dapat apa? Kekek. Apa? Apa kuwi dos? Hmm? Enek mangkrang. Mangkrang. Apa dos? Perempuan, cewek, perempuan itu. Sik, bawa. Sik, bawa serbilane. Sudah, kamu disuruh menuju ke arah kanan. Kan sing lanang ngono mah. Iki lanang Apa wedok. sing lanang? Ya jambu mentil lanang wedok. Astagfirullahaladzim. Jadi ini pohon jambu mente. Yang itu tadi perempuan. Yang sini itu simbol dari laki-laki ya. Laki-laki dan perempuan. Jadi aku bilang linggayoni.
Bisa ngomong lek lanang terus. Lagi HP ini ini. apa? Bawahnya. Ini sepasang jambu mente laki-laki dan perempuan. Jambu monyet itu adalah simbol dari mata ya. Jambu. Jambu tadi Mbak Ferku dapat jambu bosok. Aku dapat jeruk. Jadi jeruk sama jambu. Itu adalah katanya itu jeruk dengan labu ya. Di jambu mente. Mataraman. Tapi ini jambu mente kan. Terus. Di bawah iki lah kok enek cahaya kok yang ini ki apa terus? Allahu Akbar. Ada ngisor. Nah, ini Gus. Terus lagi sosok astagfirullah. Iki sosok perempuan nang kene iki nyapa terus. Bocah iki nemplek ning kene terus. Terus. Ini sosok perempuan ning kene. Kok nemplek ning kono padahal iki pohon laki-laki kan? Kenapa kita bilang ini pohon laki-laki? Ini ada sosok perempuan. Ini perempuan apa laki-laki terus? Kok berjenggot terus? Sosok laki-laki terus. Iya bener iku berjenggot terus. Sosok laki-laki berjenggot terus pakai baju Mataraman. Raja terus jancok. Sisi tak screenshot terus. Raja terus. Allahu Akbar. Raja Mataraman terus sopan. Nah, itu Mbak Virgo sudah dapat merah, putih, biru, seko. Nah, merah, biru, kuning, putih, biru, kuning, merahnya ada di kamu. Pegang. Ini ada merah juga. Ini ada merah. Mana? Merah yang di? Ini kan merah sudah lontar ini atas, ini kan merah sobo. Oh, yang atas ini merah ya? Merah, putih, biru. Oke. Kayaknya udah kena angin, kena hujan loh. Iya, saya simpen saya menengok, simpen saya. Minggu ono pengibaran. Kita bebaskan dulu saya neng kono, Ndro. Kamu disuruh menancapkan bendera di situ, Ndro. Nancapkan anu tadi loh, daun pisang. Gak ngerti disuruh nancap neng kono, ana bolongan enggak. Ada bolongan neng kono. Udah dapat tancapkan di situ. Terus kamu disuruh ngambil dapat ganti dari situ. Enggak ngerti tanganmu diarahkan sendiri. Bro. Cari bolongan ini kono. Nggak maksana maknane apa ngono lho ya. Sila durung ngetok. Ayo, ada ganti dari situ, Ndro. Apa? Aja kecil-kecil, Ndro, delok, Ndro. Malah kecil iki. Panas. Apa iku? Delok. Bon YouTube lo kutus di channel lo. Iki kepala hewan kepala anjing ya. Apa iki kepala anjing ya, Bu? Panas. Wilik era men jupukmu ki. Jupukmu iku tuwilik Panas dikit nih. Oke. Kayak uang lumah loh. Kayak uang lumah loh. Iki nak kayak bayi kecil kayak kepala satu kayak seperti kayak kepala anjing juga. Kayak ibu karo anake. Kayak ibu karo Saya anake. seperti ibu dan anak. Sing iki ibuke, sing iki anake. Ini cilik. Nah, Sing yang iki kecil di dalam anake, itu. sing ibuke. Nah, di dalamnya itu anak. Terus yang di itu adalah besar. Di batu besarnya itu adalah ibunya. Jadi ini simbol ibu dan anak. Berarti sih waktu gendong anak cilik itu sampean gendong anak cilik kan ning rumah sakit. Semalam itu gini ya, semalam tadi malam itu aku bermimpi menemukan sosok anak di rumah sakit di Bedong. Terus hari ini kita sama Virgo itu mempraktekkan kelahiran bayi, menolong kelahiran bayi. Dro. Terus dong, itu ambilan ya. Jadi ada sosok ibu dan anak di situ ya. Ya. Lah anehnya itu pada saat yang bersamaan Mas Agus kan ada di pager ya, itu namanya itu Sendang Bulus Pager atau Sendang Kura-Kura Desa Pager, Kecamatan Bungkal ya. Pager itu kan pagar. Loh, secara bersamaan lah kok Mbak Virgo itu juga
bendera di pagar. Lah, kok sama dengan yang di Indonesia? Yang di Indonesia tadi Mas Agus di desa pagar, ya, pagar bungkal, pagar atau pagar, pagar bulus, sendang bulus, sendang kura-kura. Lah Mbak Virgo di Malaysia kok ya juga ada bendera menancap di pagar. Lah kan aneh, berarti kan ada kaitannya antara pagarnya Mbak Virgo yang ada benderanya di Malaysia dengan sendang pagar yang kita simbolkan dengan pengibaran bendera merah putih biru. Aneh kan? Nah, ini videonya yang bersamaan pada saat itu Mbak Virgo mengambil bendera yang ada di pagar dengan warna juga merah putih biru. Panas sih, Mbok. Lho iki lho. Iki lho benderane. Oh. Iki lho. Tak ambil yo. Ayo, wis. Nah, iki lho benderane. Biru, merah, putih. Terus sampingnya, lho, oke. Merah. Simbol Pandawa tadi 5 warna, biru, kuning, merah, putih, oranye. 5 warna simbol Pandawa tadi. Panas-panas aku keluar. Nah, di sini di tempat hari-hari nanti aku akan, nah di sini aku dapat satu, nah kayak ini. Nah, nanti di tempat hari-hari tadi di sini. Nah, di sini nanti aku tancapkan. Tunggu. Ini benderanya, merah, putih, biru. Nanti aku tancapkan di sini. Aku tadi nancepin bendera disuruh cabut ini. Suruh ngambil tanaman ini. Enggak tahu. Saya ambil pokoknya. Nah, itu Mbak Virgo ternyata dapat 5 warna. 5 warna itu adalah simbol dari Pandawa. Kemudian bendera tersebut kan ditanam di hari-hari ya. Pagi itu kita sudah tanam hari-hari. Ada simbol kelahiran baru kan. Nanti videonya saya lampirkan. Nah, di situ Mbak Virgo disuruh menjabut satu tanaman. Nah, setelah kita lihat itu tanamannya itu ternyata daunnya itu ada 6 ya. Nah, itu adalah simbol dari 5 Pandawa, 1 Karna, dan batangnya itu adalah Drupadi. Begitu ya. Jadi itu adalah satu kesatuan. Pandawa, Karna, dan Drupadi. Itu adalah satu kesatuan. Dengan simbol 5 daun, 1 daun. Jadi jumlah 6 ya daunnya. 1 daun Karna, 5 daun Pandawa, dan 1 batang Drupadi. Begitu. Jadi isyarat kami itu awalnya saya bermimpi menemukan bayi di rumah sakit malamnya ya. Bayi tersebut masih di bedong begitu. Terus dirawat dokter sama perawat. Terus aku lihat bayinya gitu tilang-tiling begitu tapi nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Kemudian pagi saya bahas dengan Mbak Virgo. Nah, secara tidak sengaja tiba-tiba saya itu mengambil cincin ya. Saya kan biasanya pakai cincin yang lama. Ini cincin lama. Nah, di situ saya ngambil cincin baru. Terus kok tak selipkan di jari tengah. Cincinnya warnanya hijau, tapi bukan ini ya. Nah, kemudian aduh aku kok eman-eman begitu ya. Eman nanti rusak kena air. Nah, saat itu kita teleponan bareng sama Mbak Virgo. Loh, anehnya Mbak Virgo itu juga sedang pegang cincin 2 cincin. Cincinnya itu gambar love. Nah, itu punya kenangan tersendiri Mbak Virgo sama cincin 2 tersebut, sepasang tersebut. Terus di telinga Mbak Virgo itu cincinnya suruh buang. Suruh buang. Artinya akhirnya kita terjemahkan cincin tersebut dibuang itu maksudnya ya tukarkan, 1 lap aja biar tidak ada cinta bercabang, saya bilang begitu. Akhirnya sama Mbak Virgo dilepas, kemudian Mbak Virgo ganti cincin baru. Sama, aku juga ganti cincin baru. Ya, jadi aku ganti cincin hijau baru, Mbak Virgo juga ganti cincin
ditukar dengan cincin love 1. Begitu ya. Ini videonya. Jadi cincin love itu artinya adalah bermakna pernikahan. Setelah itu kita diperankan lagi seperti menolong persalinan. Jadi setelah pernikahan, setelah hamil, kemudian menolong persalinan. Nah ini kelahiran siapa, gitu ya. Nah ini videonya menolong persalinan, dimana secara tidak sengaja ini kalau dongeng itu adalah mengarah kepada kelahiran daripada timun emas ya. Pas pada saat aku video teleponan sama Mbak Virgo itu membahas tentang persalinan kelahiran kan, Mbak Virgo dapat jambu bosok, di mana di dalam jambu tersebut aku seperti bayi. Kemudian aku juga mendapat tiba-tiba sama bosku dikasih sayur bligo ya. Bligo itu kan hampir sama dengan timun. Nah itu disuruh membelah. Nah setelah tak belah itu, lah kok di dalam bligo tersebut keluar seperti gambar dua sosok ya. Oh ya, sebelum mendapat bligo tersebut aku mendapatkan jeruk ya, jeruk bosok. Jadi Mbak Virgo mendapatkan jambu bosok, aku mendapatkan jeruk bosok, di mana dalam jeruk bosok tersebut di simbol dari selatan ya jeruk ya. Nah itu ada gambar kepala bayi, begitu ya. Ini videonya. Kepala ayam. Wis. Loh. Kepala ayam. Sambil mendapat jambu bosok, Mbak Virgo juga mendapat kepala ayam yang bosok juga ya. Nah anehnya aku itu mendapat jeruk bosok dan paha ayam. Jadi kepala ayam bosok itu Mbak Virgo, aku ada paha ayam dan jeruk bosok ya. Dan secara nyata aku diberi bligo. Ayame ning kene pupu kabeh 5. Kuwi lombok gede. Mbek ayam. Tiba-tiba tiweke bosku bligo. Bligo kira ya simbol timun. Timun emas. Awake dhewe nemu anak teko timun. Tadi timun emas. Nah, kilo bayi. Nah, iki bayi lucu iki lho, jentoken iki wajahe. Alah. Iki bayinya. Bayi di bedong iki. Ini bayi di bedong iki lho, mata mulut. Wedok go, kowe golek anak wedok, rare. Timun emas ki wedok ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku membuka bayi bungkus. Ya, kelahiran Gatot Kaca ya. Bayi bungkus lahir dari kawah Candra Dimuka atau bayi bungkus atau juga kelahiran dari si timun emas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat tanggal 2 Agustus, kelahiran baru timun emas atau kelahiran baru dari bayi bungkus ketuban ya. Karena setelah kita tamatkan bligo tersebut itu ada 2 sosok bayi ya. Dari luar tuh ternyata ada gambar 2 bayi. Ini kembar ceritanya. Nah yang setelah kita belah di dalamnya juga ada gambar 2 bayi. Jadi ini kelahiran dari sakembaran yaitu Karna dan Drupadi ya, yaitu putra dari Selir, Brawijaya V dan anak dari siapa sih ini? Permaisuri Campa, nama ya. Tapi karena ini kan kisah cinta sejati ini Drupadi. Nah dia terus
Kok di segi saya Pembayun kan menikah dengan Ki Ageng Mangir, menikah dengan Selatan atau Pandawa, begitu. Kita diperankan seperti proses-proses menolong persalinan. Nah, terus tiba-tiba Mbak Virgo itu kan punya gelang merah putih ya, jadi ini simbol merah putih. Kelahiran dari si merah dan si putih ya, penyatuan merah dan putih. Nah itu kok ya tiba-tiba tuh pengen menggunting gitu ya, menggunting gelang benang itu tersebut. Nah di situ tak terjemahkan bahwa itu adalah proses dari kalau kelahiran bayi itu ya menggunting tali pusat atau ari-ari bayi. Nah setelah itu tiba-tiba Mbak Virgo itu pengen masak sayuran tok. Nah, aku itu masak paha ayam. Nah, itu kan merupakan berokohan atau syukuran dari kelahiran bayi gitu loh. Nah prosesnya setelah itu Mbak Virgo itu tak suruh nanam di bawah pohon, di mana itu pohon tersebut itu beberapa hari yang lalu tak lihat itu loh kok pohon itu seperti wanita atau seperti kaki seorang ibu, aku bilang seperti itu. Jadi hari-hari tersebut kita tanam di situ, itu adalah simbol dari Joko Tingkir ya, Joko Tingkir putra cucu dari Pangeran Hasan ya, atau Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Mangir ya, atau Selatan, dan istrinya kalau dalam kisah Islam itu ya Ali ya, Ali yang selamat dari Karbala itu, Ali disebut juga Joko Tingkir. Nah dengan istrinya yaitu Fatimah, di mana Fatimah ini adalah lahir dari Sayyidina Hasan. Nah kalau Ali kan dari Sayyidina Husain begitu. Jadi ini penyatuan antara utara dan selatan. Utara itu Fatimah atau lahirnya Fatimah atau perempuan ya, atau disimbolkan dengan Mbak Virgo ya. Kemudian yang selatan itu adalah Ali ya, atau Joko Tingkir yang disimbolkan dengan aku mendapatkan jeruk gitu loh. Jeruk bosok. Lah Mbak Virgo kan mendapatkan jambu bosok yang seperti berwujud bayi itu tadi ya. Nah jadi itu adalah kisah Timun Mas ya. Tapi ini kembar anaknya. Jadi utara dan selatan itu nanti akan menurunkan beliau sang Satria Piningit, Satria Pinangit itu Sinisian Wahyu. Jadi berasal dari dua keturunan yaitu utara dan selatan begitu ya. Mbok iki yo tak gunting gelangku, engko tak kubure. Terus iki gantine gelange, iki cincin anyare. Wis, sing sampean inginno ya mbok yo pohon iki lho. Ning ngene kene jeglongane lho. Wis, ning kene engko ngubure. Oh. Iki lho. Wis, iki ning jeglongan iki tak kubur ning kene lho ya gelange. Wis ke simbol lho. Wis kubur. Wis, kon njupuk apa ning kene ndang ning jeglongan iki njaluk apa sampean? Lalu beberapa hari sebelumnya itu aku tiba-tiba dikasih bosku. Aku tuh nggak punya lauk, sama bosku dikasih 2 sayap ya, sayap ayam. Tak makan. Aku bilang sama Mbak Virgo, ini aku dapat 2 sayap, lah terus sayapnya tak makan ya. Nah ini kesimpulannya apa? Dari ini tadi ya, yang tak urai ini tadi, persalinan itu tadi, dari pernikahan persalinan itu adalah kelahiran dari Sang Garuda. Jadi Sang Garuda ini adalah blasteran dari putra Sayyidina Husain dan putri dari Sayyidina Hasan, yaitu Gapura Utara dan Gapura Selatan. Raden Patah ya, kalau utara itu Sayyidina Hasan tuh sama dengan Bapak Raden Patah. Jadi dipadu di situ. Jadi perpaduan antara jambu dan jeruk, itu lahirlah Sang Satria Piningit atau Sang Garuda. Dimana kan lengkap di situ. Mbak Virgo dapat kepala, terus kemudian aku dapat 2 sayap sama 2 paha. Paha itu nanti kan ada urusan sama kaki yang memegang pita, tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, jadi ini nanti ada kaitan dengan lahirnya Sang Garuda. Garuda Pancasila. Secara kebetulan tuh Mas Hafiz ya pakai baju merah dengan gambar Garuda. Ini kan aneh. Padahal tanpa skenario, tanpa kita tahu sebelumnya, kita tidak musyawarah sama sekali itu pagi ya. Tak protolno kembang kertas loh. No. Terus lo kayak simbol loh. Nah, ya iki tak kubur. Sendiri yang memberikan. Dan ini tempat ari-ari yang tadi pagi ini. Oke, di sini aku tancapkan.
merah, putih, biru. Nah, ini tempat ari-ari tadi. Dah. Angin kuat, Mbok. Oke ya. Tunggu. Nah. Trisyu Bansi dan siapa itu Selir Brawijaya 5 dan Raden Patah ya, atau Pangeran Hasan ya, atau Utara. Ya kan Wisnu kan? Iya kan? Wisnu kan? Ya, Wisnu. Wisnu. Mandro, kamu disuruh ngambil di rerumputan, nggak ngerti apa? Di rerumputan, jadinya nenggar rumput-rumput. Nah, simbol dari Fatimah ya, rumput Fatimah ya. Utara kan, yang utara kan anak, yang utara kan melahirkan perempuan toko. Istrinya Ali atau Fatimah, atau istrinya Pari Kesit, atau istrinya si apa itu Joko Tingkir. Oke. Di dapat tampang. Di enggak rumput-rumput ya. Katanya di rumput-rumput. Jadi ini simbol dari Fatimah. Iki lho ya. Iya, rumput Fatimah benar. Apa ya? Rumput loh, nenggar rumput loh, Ndro. Rumput loh. Iki piye rumput-rumput iki. Rumput-rumput ke sebelah kono loh. Iki Kuwi lho. ora ana rumpute kemen. Endi? Iki lho. Iku lah rumput. Iki lho. Kilo. Kilo. Apa kilo. Apa meneh iki? Iku nak koyo dila terus. Iku apa koberku? Iku ki koyo buah zakar juga loh. Bom nuklir. Oh, lo bocah iki. Sila, kita ambil nanti kita susun urusan terjemahannya. Apa sing laki-laki kan belum ketemu, sing perempuan jare koyo jambu mente mang. Oh, kan senjata toh, Dos. Iki kan laki-laki toh, Dos. Lah iya Makanya jodone iki. buat zakar. Jodone karo iki lho. Dodone ki mang ndi lho. Jodone, bener. Dodone karo tongkat sing kaya Pagina kae mang lho aku ngomong kaya Pagina. Lah, Lah kuwi iya bener. Ngomong itu laki-laki ya perempuan bener lah. Linggayani meneh lho. Allah Akbar. Assalamualaikum. Tongkat mau kok, Dos. Nah, itu menyatu dalam satu tongkat tadi loh, Dos. Tongkat yang takkan ngomong loh, ngerti? Nah, jadi pohon jambu itu, dua itu tadi. Nah, itu kan yang bawah seperti Pagina kan. Nah, yang atas itu kan pada karo tongkat itu kan seperti penisnya. Jadi Pagina dan penis yang jadi satu itu dalam satu tongkat. Jadi yang bawah itu Vagina, yang atas itu penis. Yang satu tongkat. Nah, terus yang ini dipecah. Buah zakar dan vagina itu dan menyatu dalam satu tongkat. Nah, kan itu tongkatnya yang bawah itu seperti vagina kan. Nah, yang atas itu memanjang itu adalah simbol dari penis. Vagina dan penis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena logo, padahal cinta sejati lah. Awal mula kehidupan Lingga dan Yoni. Akhirnya duwe anak. Akhirnya menghasilkan, ibu itu menghasilkan anak. Begitu ya. Jadi ini kelahiran dari si Wisnu ya. Si Wisnu ya. Malah akhirnya melahirkan anak dan menjadi seorang ibu. Oke, itu kamu bawa sama kain biru tadi, biru putih kan? Biru putih tadi kamu disuruh cari merahnya di mana aku nggak ngerti. Entah itu kresek, entah itu opo. Cari merah, wes. Dah ikut nggak sepatu. Kembang. Alah, Gusti Allah tak suruh ngambil warna merah kila kembang sepatu mang toko. Nah, alah. Putihnya sudah ada ya. Biru, putih, merah. Kan aku mau ngomong merah, putih, biru. Merahnya di atas.
putih. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Jadi ini adalah simbol dari pengibaran bendera. Merah itu dari bunga sepatu, putih dan biru. Nah itu dapat kaos biru dan putih. Mbak Virgo di Malaysia juga dapat bendera merah, putih dan biru. Nanti videonya kasih ke aku ya. Di situ sudah dapat warna merah. Jadi warna merahnya itu adalah bunga sepatu, sepasang bunga sepatu. Ya, sepasang sepatu. Jadi ini adalah kisah dari sepatu kaca juga ya kok, Cinderella ya. Putri Cinderella kan, sepatu kaca. Ya, sama sang pangeran nih. Jadi ini kelahiran dari karena Drupadi ya. Wes bener. Wes bener, lah aku ya apa kuwi? Rumput Lah Fatimah. kuwi ki tinggi. Jadimu rumput Fatimah. Iku apa iku, Ndro? Iku ki jarum, Ndro. Kuwi ki padha karo tiga menyatukan merah putih biru. Kulo catukno iso ora we? Catukno. Kon dondomi disuruh menjahit pakai itulah. Itu simbol jarum. Nah, iku lupa lah merah putih iku lebokno ning gone ngono lho. Untuk mengikat. Jadikan satu. Bunga, kaos dan itu jadikan satu. Terus nanti diikat di tongkat itu tadi loh. Ngerti? Ini loh. Tongkat yang tongkat sing ana pagina karo penise kuwi nah, ikatan seperti jadi satu. Iku loh, kaos biru itu ikatan di situ dulu. Kaos biru ikat di situ dulu. Kaos biru putih ini ikat di situ dulu. Nah, kita akan melakukan pengibaran bendera. Ternyata pengibaran benderanya yang kene kok, ora ning live kita. Apa itu? Astagfirullah, dapat liotinku. YouTube-nya kita no. Ayo ambil. Dapat liontin love ko. Love kamu tadi bilang love kan ko? Tadi kamu buang cincin love kan ko? Iya. Kamu tadi membuang cincin love. Kita dapat liontin. Iya, Di lab kemarin aku juga cari liontin kan ko, liontin kalung kan. Astagfirullah. Iku aku bilang cincin love. Terus Tadi Mbak Virgo tadi terus membuang cincin love. Ya. tak ganti love satu. Sekarang tak pakai love satu. Kamu sekarang pakai love satu ya? Nah, Ya, itu Mas Agus sekarang pakai love satu. Berarti ini anaknya Mbak Virgo ada di Mas Agus Utara ya? Ono ning gone Mas Agus ya. Intine ngono ya. Tadi pagi kan tak sedono. Love 2 tak buang, mbok tak ganti love 1 sekarang. Yo, oke. Saya ikut pasangan di situ. Nah, pasangan kayak bendera nih kalian dulu. Apa kok sobek sing anak merah, sing anak putih biru nih, sobeken. Ya aku gak live. Nggak perlu live ku, karena sudah terkiblat di tempatmu. Ini kan bendera hijau. Iya, dhewe ku wis dikitarno, mbok makane iku Ya. Itu kan dulu biru kan disobek ya sama Belanda ya. Nah, wes sing iku buangan. Nah, iku taruh di oke. Yes, taruh ning gene kayu tadi. Penis dan vagina mang. Nah, bolongan apa piye no terus tarik ana tali ini terus jupukno suwekno kae mang terus suwekno. Suwekno. Merah putih itu kan biru kan. Nah, merahnya kamu taruh atas sendiri. Kalian pakai tali nih si anu mang. Luru. Nah, kayak atas. Nah, tarik ning ngene pucuk atas. Talikan, talekno. Yang pucuk dhuwur. Nah, dua-duanya. Merah putih biru, astagfirullahaladzim. Nah, kita akan tancapkan ya, oke? Oh, kamu juga harus menancapkan kuiku. Tadi kita tancapkan dalam waktu yang bersamaan. Kamu nanti turun ambil videomu, Bu. Oke, itu ya, bendera merah, putih, biru. Yang sama Mas Agus ya, kelahiran karena. Ya, kok mari ki. Nek mari ngene. Tadi apa garap? Tadi apa? Wayang. Tadi apa dilokan? Wayang. Wayang kan? Masuk orang nomang. Ya Allah, tidak tadi merinding aku. Astagfirullah. Tadi wayang siapa? Siapa terus? Kepala aku langsung meledak. Tarik keset terus.
Allah Akbar. Anaknya Abimanyu terus, hari keset terus. Ya benar, anak Abimanyu. Nah, iya ini adalah simbol dari pari keset. Jadi wayang kan, jadi bentuk wayang kan, atau lahirnya si Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca aku tadi ngomong Gatot Kaca kan. Ono kaitannya karo bayi. Aku kan tadi membelah nganu kan, nanti tak cantumkan di sini ya videonya. Aku tadi membelah apa itu Pligo. Tiba-tiba aku membahas sama Mbak Perko tentang kelahiran baru ya. Si Gatot Kaca, aku tiba-tiba diberi bosku Pligo. Kemudian aku belah, itu beda karo membelah bayi bungkus. Kelahiran bayi bungkus adalah kelahiran Gatot Kaca kan. Oke. Hari keset atau Gatot Kaca. Iku kita kibarkan, cari tempat. Ayo, kita cari tempat. Bro. Cari tempat, Bro. Kuwi lho kon, kuwi lho. Sing kecil-kecil konon. Nah, wes, kita cuma ambil itu aja. Ini ki golek anu nembok. Apa nih? Cakake gendera. Boleh apa nih? Ih, Beneran. punyamu tancep nang nggone ngono mangko. Ning nggon hari-hari go. Oh, ning hari-hari. Tempat kamu tanam hari-hari. Oke. Wes kowe buka videonya. Videonya ngono aku. Kita cari tempat hari-harinya mereka. Pari keset sama ini ditaruh di mana hari-hari nih? Astagfirullah. Hop. Nah di sini sudah ada tempat ternyata. Astagfirullahaladzim. Iku bangunan apa, Ndro? Iku bangunan apa? Iki cagak. Cagak apa? Cagak bendera juga. Astagfirullah, ini sudah disediakan sama leluhur ya. Jadi ini adalah tempat. Apa tuh, Mbok? Iki anak rumput Apa? iki. Engko rumput iki ngetak gawe. Agake. Iya, kowe turun videonen deh, kasihin aku. Jadi ini sudah dikasih tempat cagak bendera juga. Jadi Dos, ini kamu kunci Dos. Ini adalah penanaman hari-hari mereka ada di sini Dos. Ini adalah penanaman tali pusat atau ari-ari dari Ali, cucu Nabi Ali dan Fatimah ya. Anak dari Husain ya. Anak dari Sayyidina Husain dan anak dari Sayyidina Hasan itu melahirkan Ali yang selamat dari Karbala ya, yang tidak dipenggal itu yang selamat ya, atau pari keset ya, dan Fatimah ini adalah anak dari Sayyidina Hasan atau utara. Nah, Ali adalah anak dari selatan. Jadi ini adalah penggabungan dari utara dan selatan ya. Ari-arinya ada di sini ya, ari-ari dari keduanya, karena itu kan lahirnya bersamaan ya. Jadi dijadikan satu hari-hari ini Dos, ditanam di sini Dos. Kamu sudah tancapkan bendera di situ. Jadi di sinilah ari-ari atau apa itu? Ari-ari atau tali pusat ya, dari keduanya ditanam jadi satu di sini. Kita sudah kibarkan bendera di situ, bentuknya itu ya, atau hari-hari ini Gatot Kaca ya. Nah, terus Mbak Virgo tadi juga nancapkan di tempat ari-ari yang kita tanam ya, videonya nanti tak rangkai. Itu jadi yang ada di sini itu pecah di tempatnya Mbak Virgo, Malaysia. Ngono Dos. Jadi pecahannya ini utara itu ada di Malaysia. Terus kamu ngambil dari situ Dos, dari bawah Dos, ini tempat hari-hari ya. Ambil dari bawah situ sesuatu. Belum, Pak. Oleh apa? Ini dari alam, jadi kita isyaratnya langsung dari alam, dibimbing langsung dari alam ya. Oke, apa yang Dila? Tugu. Kok ning kupingku tugu? Tugu apa, Ndro? Dila, Ndro? Iya, tugu. Tugu. Watu dan gu. Apa tugu? Dila, Ndro? Sepasang Ndro katanya Ndro. Sepasang. Satu lagi, sepasang Terus. Astagfirullahaladzim. Karo pokoknya sepasang apa pasangannya itu mana? Kan nemu dewe. Dila, coba bawa pergi dari situ kan Dila. Lanang wedok kok ya sepasang tau kuwi. Iku hari-hari dari laki-laki dan perempuan lah. Ndi Dila. Nah kan. Cek.
Cek, jumbo, minggir, wes, minggir dari situ sudah. Gini, ngisor ini. Nah, kan ini, nah, sini. Ya Allah, la ilaha illallah. Nah, bener. Iki apa gitu tuku? Yang satu itu tuku, yang satu itu balung. Apa maksudnya? Lah pergo mau ya oleh tulang kepala iku, Dos. Ya, Dos. Pergo mau juga dapat tulang tengkorak kepalanya ayam, Le. Ya apa? Kok nyapu piye toh? Lah iki kok ya oleh tulang balung. Sik ya. Bener, sik. Iki pupu lho iki. Iki apa, Dos? Pupu. Nanti kupu. Pupu. Astagfirullah. Pupu. Pergo tadi kan aku ngomong kelahiran si kupu-kupu. Ngomong jadi kupu. Kupu nendi? Aku ngomong pupu. Pupu, ngerti Kupu pupu. kan? Loh, Pupu ne kupu upin-ipin aku ta. iku. Pupu kayak Kupu upin. ah, Kayak aku upin-ipin. iku masak. Hari ini aku masak pupu. Pupu ayam itu punya cabai limo. Tak soteng wisan. Allah Akbar. Apa karepe iki? Hari ini aku masak pupu. Pupu ayam atau paha ayam. Cabai lima. Gula ya Pandawa. Nah ini simbol dari paha. Loh, paha ayam. Terus, ono gandengannya lagi terus. Tadi satu lagi terus. Itu bentuknya pusaka terus. Jadi pusaka nih kok. Kan ngomongin. Kan ngomongin apa tuh? Ya ora apa-apa tak neng uang ini apa toh. Antara pusaka kok. Kamu tadi kan dapat loh, kowe lha apa? Sese. Ini pasti ini rumput. Soalnya Kamu tadi kan dapat kepala ikan, kepala ayam kan kok. Itu tadi Iya. paha kok. Lah aku tadi masak paha kan. Aneh. Itu bawa sih, tanaman itu bawa sih. Tanaman itu bawa sih. Pikirin kok. Tak pelajaran Tak suka kan? Terus ini tak suruh ambil satu lagi, itu nanti pusaka bentuk eros. Kelet ning lemah. Ndi, woi sana. Kung. Iku dadi cakra lho, pasangannya gak pergo ku mau. Rumputnya pergo kuwi lho tos, dadi cakra tos. Terus gabung karo kuwi mang tos. Kok pergo? Rumputmu kuwi digabung sama anune kentus dadi cakra. Rumputmu tadi lho, sing kok anu kuwi mang lho. ya terus Lah ya tadi senjata cakra. Jadi digabung dengan rumput yang didapat Mbak Pergo dari menanam di mana tadi itu? Tanam bener di kita hari-hari. ari-ari. Ini kan juga dapat di ari-ari. Itu kalau digabung itu menjadi senjata cakra. Jadi ininya, kiring-kiringnya itu ada di Mbak Pergo. Lah pegangannya itu ada di gini kita. Jadi pecah kan, aku tadi sudah bilang pecahannya kan, pecahnya ada di Malaysia. Mana loh? Nah, ikut dipasang dengan punya Pergo tadi, dipasang dengan punyanya Mbak Pergo. Nanti gue punya go, kamera go tak screenshot go. Nggak kamera go, tak screenshot go. Nah, itu yang dipasang, itu adalah simbol dari cakra. Oke. Nah, dipasang di atas itu adalah simbol dari cakra. Anehnya, sisanya ada 5 warna. Loh kan panjang aku tadi kan 5 paha. Jadi Aku ini tadi kan 5 paha. oranye, biru, putih, merah. Kan panjang aku. Cerminan dari 5 Pandawa. Tadi aku dapat paha 5, cakra 5. Barang
daunmu kemana lho? Itu adalah simbol dari cakra. Cakra 5. Berarti ki padha karo karna itu adalah karna dan Drupadi adalah pegangane. Ya dah, ini kan gabungan 2 terus. Yang satu tadi tugu, yang satu itu paha kan. Tugu itu ya padha karo sing bawah itu loh pegangan. Dasar. Kan lho, Dus, paham, Dus? Jadi yang aku bilang tugu, tadi itu, Dus. Yang aku bilang tugu, Dus. Tugu. Nah, yang aku bilang tugu itu kan bawah, ya dah. Bawah kan? Nah, terus galung. Nah, itu tugu. Tugu itu dasar atau bawah atau pondasi. Atau tempat kita bendera itu loh. Tempat bendera kan itu. Nah, kemudian balung. Balung itu kan, nah tulang itu kan lubang. Nah, di atasnya tugu. Nah, lubangnya itu kita masuki atau tempat dari cakra atau payung tadi itu loh. Cakra yang di bawah Mbak Virgo. Jadi 5 kan. 5 itu kan Pandawa. Nah, ini kan tugu itu adalah simbol Drupadi, ya toh. Paha atau balung paha ini adalah simbol dari karna. Lah, sing di bawah Mbak Virgo, mekar itu tadi menjadi 5 bendera. 5 warna bendera itu adalah simbol dari cakra atau Pandawa. Jadi Pandawa, Drupadi dan Karna itu menjadi satu senjata cakra. Wes, paham? Oke, benar. Jadi Pandawa itu loh, Dus. Jari-jarinya cakra itu loh. Ya, cakra itu kan ada licip-licip jarinya. Itu adalah Pandawa. Nah, terus ujungnya yang ke bawah itu, nah, ini atau paha dan aku bilang itu tugu, itu adalah simbol dari gagang atau dasaran atau itu pondasi ya. Kalau bendera itu adalah tempat untuk meletakkan bendera ya. Terus ini, jadi ada tempat untuk meletakkan bendera. Nah, itu adalah Drupadi. Nah, terus tongkat untuk mengikat bendera itu adalah si Karna. Kemudian bendera dari berbagai warna, memang 3 warna itu adalah simbol dari Pandawa. Oh, ya. Nah, jadi itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Nah, kalau senjata itu sudah menjadi cakra. Ketemu jawabannya ya. Oke, cakra. Saiki senjatanya wis apa kok takon? Senjatanya ya cakra. Nah, senjatanya si Wisnu adalah cakra. Gitu. Atau yang kita sebut dengan apa itu? Pari keset ya, Pak Karno. Kalau ya Pak Karno dan Fatimah, Fatmawati adalah simbol dari Fatimah, rumput Fatimah. Jadi Ali dan Fatimah, cucu dari Nabi Muhammad ya, anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan itu melahirkan Fatimah, Sayyidina Husain itu melahirkan Ali. Atau pari keset, nah itu dijadikan satu antara utara dan selatan. Nah ini nanti penyatuan antara utara dan selatan atau dengan simbol bendera itu, kalau selatan itu adalah merah putih hitam, kalau utara itu adalah merah putih biru. Nah ini kita satukan ya, kita akan lahirlah muncullah sang ratu adil Satira Piningan Satira Pindah Sini Wahyu ya. Jadi beliau ini adalah bukan dari keturunan salah satu, tapi keturunan perpaduan dari dua-duanya, Gapura Utara dan Gapura Selatan, merah putih hitam dan merah putih biru. Pangeran Hasan dan Pangeran Husain dijadikan satu, menjadi lahirlah satu sosok ini. Nanti siapa beliau ya? Oke, wes Jil, hari ini Jumat tanggal kira-kira 2 Agustus. Nah ini nanti menjelang kemerdekaan kita akan adakan kemerdekaan, namanya kemerdekaan kan, pembebasan semua atau merdeka atau apa itu pengakuan sejarah ya, ibaratnya kan wis selesai semua kan. Itu nanti ada undang-undang, bendera dan apa itu Pancasila ya. Undang-undang bendera dan Pancasila adalah satu kesatuan. Dhamma Wisnu Siwa, karena di video-video bawah kan sudah tak apa tentang piagam 3 Tri Tunggal atau Trimurti, Brahma Wisnu. Ini kita ke arah Wisnu. Ada sendang bulus itu adalah kura-kura simbol dari bisi Wisnu. Kita akan ambil airnya, Kolor kono. Bawa air porong. Terserah lah. Pokoknya ambil airnya bawa pulang. Kemudian kamu tanam dos yang di rumah. Nanti kamu tanam. Jadi ini tadi adalah tempat tanam dos. Virgo simbol adalah tempat penanam ari-ari ya. Jadi pecah di Malaysia kono lo. Oke. Iya. Gapura Utara itu pecahnya ada di Malaysia. Jadi nanti kan ini penyatuan dos. Rekaman dos.
tiga dewa atau dalam satu tubuh Brahma Wisnu Siwa atau tos. Oke, berarti gue ora gur Wisnu tok ning kono kuwi mau ki. Berarti Itu ana adalah Siwa. mengandung Brahma Wisnu Siwa. Lah, iki gak pura-pura kan. Tekamen terus. Brahman sik. Bener, Brahmane sing longgo mang wong tuwek mang pertama kita masuk kan ada. Nah, Tapi kan juga Brahma Topku. Tapi kan iya. juga Brahma. Siwa ya Brahma. Ini adalah jadi kui ari-ari yang kita tanam tadi itu yang laki-laki itu wis kasam kan? Wis kasam terus. Wis. Nah, jadi laki-laki, simbol laki-laki yang kita tanam tadi itu adalah ari-ari dari Ali atau cicitnya Nabi atau putra dari Sayyidina Husain. Itu adalah simbol dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Iya dong. Jadi ada di sini. Nah, iki simbol dari sapi itu adalah Siwa dan Brahma. Kemudian kura-kura tadi adalah simbol si Wisnu. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa. Ya. Nah kemudian yang perempuan Fatimah itu adalah simbol dari tiga dewi, yaitu Kodokaro, Parwati, Sati, dan Kali. Mana loh? Jadi wes menyatu. Nah ini kan ada simbol kura-kura sedang tiga dewi. tiga dewi dan tiga dewi. Tentu Dewi ini kita bagi 3 orang ini. Aku bagian merah saiki kali. Lah Parwati mbek Sati ini sampe nambah Eli sing ngono lho dadi pas Iya Kodokaro diwadahi. kuwi. Jadi Parwati, Sati, Kali dadi satu menjadi satu sosok istri dari Fatimah. tiga Brahma itu mang. Jadi satu. Lah lek sini ya Pak Karno kuwi ya istrinya Pak Karno. Fatmawati menjahit bendera. Menjahit bendera. Urusan ada sama bendera. Hubungannya kayak bendera. Fatmawati, Fatimah, rumput Fatimah. Kan ngono ya bawa cakra itu mah ya gawe rumput. Ya wes kan rumput. Lah ya wis bener kan. Jadi senjata cakra kan. Tapi ada Brahma Wisnu Siwa yang padha wae itu satu kesatuan dalam satu tubuh, yaitu padha karo parikesit ngono lho. Wes